KPU salah input. Oh, KPU-nya. Ya. Salah input kan? Gitu. Ya. Karena memang diakui oleh Sanbian tadi lah. Iya. Bukan PSI yang sengaja menggelembungkan, bukan. tapi KPU-nya sendiri. KPU-nya yang memompak. Oh, yang menggelembungkan. Ya. Dari berapa ke berapa tadi, Pak? Dari berapa ya? Naiknya 100%. 1000%. 1000% naiknya. Ya. Bahkan PSI Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Lucu, saksi PSI bingung, suara PSI menggelembung lebih dari 15.000. Ada kejadian lucu tapi menarik. Lagi-lagi ini terkait dengan partai PSI. Kalau bicara soal PSI belakangan ini, maka yang muncul pertama kali di benak kita adalah soal penggelembungan suara. Seperti yang kita ketahui, suara PSI melonjak tajam dan berhasil mematahkan perhitungan ilmiah dari Quick Count yang rata-rata menunjukkan suara partai ini berkisar 2, sekian persen. Suara PSI melonjak menjadi 3,1%. Siapa yang tidak curiga dengan kejanggalan ini? Di Kabupaten Banjar, saksi dari PSI dibuat bingung setelah suara partai dan caleg PSI di wilayah itu menggelembung dengan selisih yang bisa dibilang cukup dahsyat. Awalnya, proses rekapitulasi perhitungan hasil suara pemilu 2024 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan sempat diwarnai keinterupsi. Saksi dari PSI ini lantas terkejut setelah melihat dan mendengar hasil D yang dibacakan KPU Kabupaten Banjar. Perolehan suara sah partai dan caleg PSI di Kabupaten Banjar sesuai D, hasilnya cuma berjumlah 2.681. Namun yang tertulis di layar dan dibacakan KPU Banjar, suaranya berjumlah 17.693. Selisihnya sebanyak 15.000 lebih suara. Bukan main dan sungguh agak lain. Saksinya aja terkejut, apalagi orang awam lebih terkejut lagi. Saksi PSI itu langsung melakukan interupsi dan berusaha mengkoreksi supaya tidak ada kecurigaan. Ini nanti kalau PSI dianggap penggelembungan suara tentu salah. Bukan PS yang salah, tapi KPU. Bukan kami yang menggelembungkan, kami saja terkejut, kata saksi. Parah memang. Dengan demikian, siapa yang mau disalahkan? KPU. KPU pernah bilang itu bukan penggelembungan, tapi salah baca data. Tapi kesannya salahnya terlalu masif dan merata. Saya tidak tahu persis apakah ini kesalahan atau kelalaian, atau ada unsur kesengajaan. Dan juga apakah ini juga terjadi di tempat lain? Yang jelas ini malu-maluin sih. Selisihnya luar biasa. Bisa markup sampai 5 kali. KPU harus bertanggung jawab soal ini. Kesalahan ini, apapun alasannya, sudah terlalu sering terjadi. Ini sudah tidak bisa ditolerir. Harus ada pengusutan tuntas. Kenapa bisa separah ini? Saya kadang mau berpikiran optimis bahwa pemilu relatif lancar. Tapi kalau melihat kenyataan di lapangan dan banyaknya keluhan dari banyak pihak, optimisme saya kelihatan aneh. Diminta jangan berasumsi aneh-aneh dan jangan menggiring opini. Tapi isu-isu yang beredar terlalu banyak diceritakan orang-orang. Lucu. Saksi PSI bingung, suara PSI menggelembung lebih dari 15.000. Ada kejadian lucu tapi menarik. Lagi-lagi ini terkait dengan partai PSI. Kalau bicara soal PSI belakangan ini, maka yang muncul pertama kali di benak kita adalah soal penggelembungan suara. Seperti yang kita ketahui, suara PSI melonjak tajam dan berhasil mematahkan perhitungan ilmiah dari Quick Count yang rata-rata menunjukkan suara partai ini berkisar 2, sekian persen. Suara PSI melonjak menjadi 3,1%. Siapa yang tidak curiga dengan kejanggalan ini? Di Kabupaten Banjar, saksi dari PSI dibuat bingung setelah suara partai dan caleg PSI di wilayah itu menggelembung dengan selisih yang bisa dibilang cukup dahsyat. Awalnya, proses rekapitulasi perhitungan hasil suara pemilu 2024 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan sempat diwarnai keinterupsi. Saksi dari PSI ini lantas terkejut setelah melihat dan mendengar hasil D yang dibacakan KPU Kabupaten Banjar.
Perolehan suara sah partai dan caleg PSI di Kabupaten Banjar sesuai D, hasilnya cuma berjumlah 2.681. Namun yang tertulis di layar dan dibacakan KPU Banjar, suaranya berjumlah 17.693. Selisihnya sebanyak 15.000 lebih suara. Bukan main dan sungguh agak lain. Saksinya aja terkejut, apalagi orang awam lebih terkejut lagi. Saksi PSI itu langsung melakukan interupsi dan berusaha mengkoreksi supaya tidak ada kecurigaan. Ini nanti kalau PSI dianggap penggelembungan suara tentu salah. Bukan PS yang salah, tapi KPU. Bukan kami yang menggelembungkan, kami saja terkejut, kata saksi. Parah memang. Dengan demikian, siapa yang mau disalahkan? KPU. KPU pernah bilang itu bukan penggelembungan, tapi salah baca data. Tapi kesannya salahnya terlalu masif dan merata. Saya tidak tahu persis apakah ini kesalahan atau kelalaian, atau ada unsur kesengajaan. Dan juga apakah ini juga terjadi di tempat lain? Yang jelas ini malu-maluin sih. Selisihnya luar biasa. Bisa markup sampai 5 kali. KPU harus bertanggung jawab soal ini. Kesalahan ini, apapun alasannya, sudah terlalu sering terjadi. Ini sudah tidak bisa ditolerir. Harus ada pengusutan tuntas. Kenapa bisa separah ini? Saya kadang mau berpikiran optimis bahwa pemilu relatif lancar. Tapi kalau melihat kenyataan di lapangan dan banyaknya keluhan dari banyak pihak, optimisme saya kelihatan aneh. Diminta jangan berasumsi aneh-aneh dan jangan menggiring opini. Tapi isu-isu yang beredar terlalu banyak diceritakan orang-orang. Lucu. Saksi PSI bingung, suara PSI menggelembung lebih dari 15.000. Ada kejadian lucu tapi menarik. Lagi-lagi ini terkait dengan partai PSI. Kalau bicara soal PSI belakangan ini, maka yang muncul pertama kali di benak kita adalah soal penggelembungan suara. Seperti yang kita ketahui, suara PSI melonjak tajam dan berhasil mematahkan perhitungan ilmiah dari Quick Count yang rata-rata menunjukkan suara partai ini berkisar 2, sekian persen. Suara PSI melonjak menjadi 3,1%. Siapa yang tidak curiga dengan kejanggalan ini? Di Kabupaten Banjar, saksi dari PSI dibuat bingung setelah suara partai dan caleg PSI di wilayah itu menggelembung dengan selisih yang bisa dibilang cukup dahsyat. Awalnya, proses rekapitulasi perhitungan hasil suara pemilu 2024 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan sempat diwarnai keinterupsi. Saksi dari PSI ini lantas terkejut setelah melihat dan mendengar hasil D yang dibacakan KPU Kabupaten Banjar. Perolehan suara sah partai dan caleg PSI di Kabupaten Banjar sesuai D, hasilnya cuma berjumlah 2.681. Namun yang tertulis di layar dan dibacakan KPU Banjar, suaranya berjumlah 17.693. Selisihnya sebanyak 15.000 lebih suara. Bukan main. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.